Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dengan NIM 250050001. Baiklah, saya akan mempresentasikan media dan bahan ajar pada pertemuan keempat. Yang pertama yaitu jenis bahan ajar dalam pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu modul. Modul yaitu bahan ajar yang sistematis yang disusun untuk pembelajaran mandiri, lengkap dengan tujuannya, materi, latihan, dan evaluasinya. Ciri-ciri modul tersebut yaitu terdapat petunjuk belajar, disusun per unit atau topik, ada evaluasinya dan umpan balik. Kelebihannya yaitu bisa dipelajari secara mandiri, sistematis, dan terstruktur. Cocok untuk pendidikan kesetaraan. Namun juga ada kekurangannya, yaitu membutuhkan waktu dan biaya untuk penyusunannya. Yang kedua, kurang menarik jika didesain dengan monoton. Yang kedua yaitu leaflet. Leaflet yaitu bahan ajar ringkas berbentuk lembaran lipat yang memuat informasi singkat. Ciri-cirinya, banyak gambar yang terdapat pada leaflet. Bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik atau masyarakat, dan informasi di dalam leaflet tersebut lengkap. Kelebihannya murah dan mudah disebarkan di mana saja, cepat dipahami oleh masyarakat atau peserta didik, dan cocok untuk penyuluhan. Namun juga ada kekurangannya. Materinya sangat terbatas dan tidak mendalam. Yang ketiga yaitu buku saku. Buku saku adalah buku kecil yang ukurannya kecil, praktis, dan fokus pada poin-poin inti yang ada pada materi. Kelebihannya yaitu mudah dibawa kemana saja, bisa dibaca kapan saja, dan praktis untuk pelatihan keterampilan. Kekurangannya yaitu materinya yang terbatas karena bukunya kecil dan kurang detail di dalamnya. Yang keempat yaitu infografis, yaitu bahan ajar yang berbentuk visual grafis yang menyajikan data atau konsep secara menarik. Ciri-cirinya yaitu visual dominan, kombinasi teks dan gambar, lalu ringkas dan komunikatif. Kelebihannya yaitu dapat menarik perhatian, mudah dipahami, dan cocok untuk literasi dasar masyarakat. Kekurangannya yaitu informasi tidak terlalu mendalam dan membutuhkan kemampuan desain. Yang kelima yaitu video pembelajaran, yaitu media atau audio visual yang menjelaskan materi melalui gambar bergerak dan bersuara. Ciri-cirinya yaitu ada narasi dan visual dari video pembelajaran, bisa berupa demonstrasi atau praktik, dan dapat diakses ulang. Kelebihannya yaitu sangat menarik bagi peserta didik dan cocok untuk materi praktik, sehingga memudahkan pemahaman konsep yang sulit bagi peserta didik. Kekurangannya yaitu membutuhkan perangkat dan listrik atau internet. Namun biaya produksinya relatif tinggi. Selanjutnya, media ajar dalam PNF. Media ajar adalah segala alat, sarana, atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari pendidik kepada warga belajar agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Dalam pendidikan non-formal seperti PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Media ajarnya bersifat fleksibel, kontekstual, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Lalu definisi bahan ajar. Bahan ajar dapat didefinisikan sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Menurut Panen 1995, bahan ajar adalah materi pembelajaran yang digunakan oleh guru dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
mencakup berbagai bentuk informasi dan teks yang dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu. Lalu tujuan dan pentingnya bahan ajar. Bahan ajar memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menarik. Dengan adanya bahan ajar yang baik, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terstruktur, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Bahan ajar juga berfungsi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, serta membantu mereka memahami keterkaitan antar konsep dalam berbagai disiplin ilmu. Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis, misalnya buku teks, modul, dan artikel. Bahan tidak tertulis, alat peraga, video, dan media digital. Bahan interaktif, misalnya aplikasi pembelajaran dan platform online yang memungkinkan interaksi langsung antara siswa dan materi pelajar. Dengan demikian, bahan ajar merupakan komponen penting dalam pendidikan yang mendukung proses belajar siswa dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Kesimpulannya yaitu, bahan ajar merupakan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis dan terencana untuk membantu proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Bahan ajar tidak hanya berisi informasi, tetapi juga dilengkapi dengan tujuan, contoh, serta evaluasi yang mendukung pemahaman peserta didik. Dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, terstruktur, dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan pendidik. Oleh karena itu, bahan ajar memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.